Di sudut kota yang selalu diselimuti kabut, terdapat sebuah apartemen kumuh yang menjadi saksi bisu kehidupan seorang pria bernama Alex. Setiap pagi, embun tipis menyelimuti jendela kamar tidurnya, namun tak ada sinar matahari yang pernah menembus jiwanya. Dunia Alex gelap bukan hanya karena tempat tinggalnya yang suram, tetapi karena hidupnya dipenuhi oleh luka yang tak kunjung sembuh. Pernah, Alex adalah seseorang yang punya mimpi besar. Ia bermimpi menjadi penulis ternama, menuliskan kisah-kisah tentang cinta, petualangan, dan kemanusiaan. Namun, mimpi itu tenggelam bersama kenangan buruk yang tak pernah ingin ia ingat. Satu persatu, hidup Alex terurai, seperti benang yang ditarik dari gulungan tanpa arah. Hari-hari yang ia jalani sekarang hanyalah refleksi kekosongan, sebuah eksistensi yang hambar, tanpa substansi. Suatu malam, ketika hujan deras memukul kaca jendela dan kota seakan menangis bersamanya, Alex berdiri di hadapan cermin kamar mandi yang retak. Wajahnya yang lesu, tatapan kosong, dan lingkaran hitam di bawah matanya mencerminkan jiwa yang lelah. Di tengah rasa frustrasi yang menyesakkan dada, ia melempar cermin itu ke lantai. Retakan yang semakin besar menggambarkan betapa rapuhnya keadaan emosionalnya. Amarah yang selama ini ia pendam terhadap dunia, terhadap dirinya sendiri, akhirnya meledak. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Jeritnya, suaranya serak dan penuh dendam. Malam itu, Alex memutuskan sesuatu. Ia ingin mengakhiri semuanya. Hidupnya sudah terlalu lama terjebak dalam siklus penderitaan. Namun, di saat ia hampir menyerah pada keputusan tergelapnya, sesuatu terjadi. Di luar apartemennya, seorang wanita muda mengetuk pintu. Namanya Maya, seorang tetangga baru yang secara kebetulan tinggal di lantai yang sama. Dengan senyum yang lembut, ia memperkenalkan dirinya dan menawarkan secangkir teh hangat. Awalnya, Alex merasa terganggu. Bagaimana mungkin seseorang bisa tersenyum di dunia yang begitu kejam? Bagaimana mungkin teh hangat bisa mengusir kegelapan yang telah lama mengakar di hatinya? Namun, Maya tidak menyerah. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Alex mau mendengarkan, bahkan untuk sesaat. Setiap kali Maya datang, ada sejenak kedamaian yang muncul, meskipun kecil. Lambat laun, kehadiran Maya mulai mengusik kesunyian yang selama ini Alex jadikan teman. Keduanya mulai berbicara tentang hal-hal kecil, tentang mimpi yang telah lama terkubur, dan tentang luka-luka yang mereka bagi dalam keheningan. Namun, Alex tetap terjebak dalam dilema batinnya. Ketakutan terbesar Alex bukanlah dunia di luar, melainkan dirinya sendiri. Dunia batin yang selalu menelan dirinya dalam kegelapan. Ia takut bahwa semua ini hanya sementara, bahwa suatu hari Maya akan pergi, seperti semua orang yang pernah masuk dalam hidupnya. Suatu malam, ketika langit mendung dan gemuruh guntur memecah keheningan, Maya berbagi cerita yang belum pernah ia katakan kepada siapapun. Ternyata, Maya juga membawa luka yang dalam. Kematian mendadak adiknya membuatnya hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Tetapi, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Maya memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh arti. Untuk mengingat adiknya dengan cara terbaik, mencintai hidup. Alex mendengarkan dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan dorongan untuk melepaskan amarah dan kesedihan yang selama ini membelenggunya. Mereka berbagi tangisan, kesedihan yang tak terucapkan. Namun di dalam momen itulah, mereka juga menemukan harapan. Hubungan mereka berkembang dengan perlahan. Alex mulai menulis lagi, bukan tentang kemarahan atau kepahitan, tetapi tentang harapan. Ia menulis tentang Maya, tentang seseorang yang berani merangkul dunia dengan segala kekurangannya. Tulisan Alex menjadi lebih hidup seperti mata air yang kembali menemukan alirannya. Dan melalui proses itu, Alex juga menemukan kembali dirinya sendiri.
Maya membantunya melihat bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya. Hidup memang penuh dengan rasa sakit, tetapi itu tidak berarti kita harus berhenti merasakan kebahagiaan. Alex mulai membangun kembali mimpinya, bukan hanya sebagai pelarian dari kenyataan, tetapi sebagai cara untuk menghadapi dunia dengan keberanian. Suatu pagi, matahari terbit lebih cerah dari biasanya. Alex berdiri di jendela apartemennya, memandang keluar dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ada kemungkinan. Ia tersenyum kecil saat mengingat kata-kata Maya. Hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang bagaimana kita belajar menari di tengah hujan. Alex kini bukan lagi pria yang terjebak dalam kegelapan. Melalui Maya, ia belajar bahwa substansi sejati dalam hidup adalah keberanian untuk terus maju. Meskipun dunia terasa berat, setiap luka yang ia bawa sekarang bukanlah beban, tetapi bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya. Dan pada akhirnya, ia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bukan kebahagiaan yang sempurna, tetapi kebahagiaan yang nyata, yang lahir dari keberanian untuk tetap hidup dan mencintai diri sendiri di tengah segala ketidaksempurnaan.